Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuri Jafarudin. Saya adalah mahasiswa PGRI Madiun dengan NIM 24021146594G. Saya mengajar di SDN 2 Lebak Pipar. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran PPKN kelas 4 dengan materi mengenal lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di kelas untuk mengikuti pelajaran apa? Pancasila ya, PPKN ya. PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Anak-anak siapa yang nggak masuk? Masuk semua atau gimana ini? Masuk. Bagus ya. Bagus ya. Alhamdulillah ya, untuk hari ini kita belajar bersama, masuk semuanya ya. Kita sebelum belajar, marilah membaca doa dulu ya, dipimpin sama siapa? AM-nya? Ajun ya, Ajun. Siap, Ajun. Siap, duduk. Siap. Baca doa mulai. Anak-anak semuanya, Bapak harap untuk pelajaran hari ini kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya ya. Yang pertama, Bapak harap kalian jangan berisik ya, ikutin ya, yang serius ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, boleh ya kalian berdiri, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Siap ya? Ya, anak-anak semuanya, kita akan mulai belajar ya. Di situ ada tujuan pembelajaran ya. Pada bab ini, duduk semuanya duduk ya. Duduk yang rapi ya, dengarkan ya. Tujuan pembelajaran pada bab ini kamu harus dapat mengidentifikasi, membedakan dan menghargai identitas masyarakat ya, sesuai budaya ya, suku, bangsa, bahasa,
agama dan kepercayaan ya. Jadi kalian itu harus mengerti ya, adanya perbedaan agama ya di lingkungan kita, di desa kita, terus di kampung-kampung kalian semuanya ya. Jadi di kampung-kampung itu kan, kalau di kota itu ada agamanya agama Islam, ada agama apa lagi? Agama Kristen, ada agama Buddha ya, ada agama Katolik. Untuk kita agama apa ini? Islam. Kita agama Islam ya. Kita mempercayai agama Islam ya. Terus kita lanjutkan ya. Kamu juga dapat memperhatikannya ya dalam sikap dan perilaku yang terpuji ya. Tujuan selanjutnya adalah kamu juga dapat mengenal dan mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal ya, desa atau kelurahan atau kecamatan atau sebagaimana ya, tidak terpisahkan dari wilayah-wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Siap? Ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi ya ke identitas diri ya. Ada di sini tak? Identitas diri ya, bisa diisi ya dengan apa ini? Dibacanya? Nama lengkap. Apa lagi? Apa lagi? Selanjutnya jenis kelamin. Apa lagi? Ya, agama atau kepercayaan. Apa lagi? Alamat. Di situ ada lagi apa? RT, RW ya. Apa lagi di sini? Kelurahan. Ada lagi? Terakhir, kecamatan ya. Jadi untuk identitas diri, kalian kalau sudah besar, di situ ada KTP namanya ya. Ada KTP. Terus di situ ada nama kalian, misalkan nama Aldi. Ada tempat tanggal lahir ya. Tempat tanggal lahir misalkan kalian Lebak 27 bulan Juli 1887 apa 2000 lahirnya ya, tahun 2000. Di sini ada jenis kelamin. Kalau perempuan apa? Kelaminnya perempuan. Kalau laki-laki, laki-laki keterangannya ya. Di sini ada agama atau kepercayaan, bisa diisi di sini. Kalau kalian agama Islam, berarti kalian diisi agama Islam. Kalau yang agamanya Katolik, bisa diisi dengan agama Katolik. Agama Kristen diisi dengan agama Kristen ya. Udah paham ini ya? Ini untuk alamat ya. Untuk alamat kalian bisa diisi di sini sesuai alamat kampung kalian, rumah kalian ya. Bisa diisi dengan alamat kampung tempat tinggal kalian. Misalkan kamu tinggalnya di Kampung Batu Sempur. Di sini tinggal ditulis alamatnya Kampung Batu Sempur, RT-nya RT berapa di situ ya. Terus desa dan kelurahan. Desa apa kalian semuanya? Desa Lebak Tipar ya. Kecamatannya? Kecamatan Cilograng. Kabupaten Lebak. Provinsinya apa? Banten ya. Nih di sini udah ada keterangan desa atau kelurahan bisa diisi. Desa Lebak Tipar. Kecamatannya apa tadi? Kecamatan Cilograng ya. Itu harus hafal kalian ya. Desanya apa? Desa misalkan desa Lebak Tipar. Kecamatannya Cilograng, kabupatennya Lebak, provinsinya Banten ya. Di kelas 3 kamu telah mengenali identitas diri, keluarga dan teman-teman di sekolah kamu ya. Telah mengenal bahasa, budayanya, suku bangsa, asal daerah kamu ya. Orang tua dan teman-teman kamu. Selain itu agama dan kepercayaan yang dianut. Kamu juga telah mengenal lingkungan tempat tinggalmu ya. Tadi Bapak udah jelasin ya. Tingkat RT ya, rukun tetangga, tuh ada RW, rukun warga. Nah, untuk memudahkan kamu mempelajari materi selanjutnya,
kita akan dikembalikan ke materi yang ini ya. Nah, di situ ada lagi identitas dirinya ya. Nih, seperti ini nih. Ada gambar apa itu? Ini gambar baju apa ini Pak? Baju daerah ya. Tuh. Di sini ada asal daerahnya dari mana? Ntar kita jelasin sama Bapak ya. Ini baju daerahnya ya. Ini baju daerahnya, di sini diisi ya. Asal daerahnya apa? Nama sukunya apa? Nama pakaiannya apa? Ya. Nama daerahnya apa ya? Agamanya apa ini? Percayaannya apa? Tariannya apa ya? Kita bisa belajar lagi seperti ini ya. Sebentar. Oke, kita akan melanjutkan lagi ya. Ini identitas diri ya. Di kita ini kan banyak suku ya, banyak suku ya. Ada suku Sunda, ada suku Melayu, ada suku Dayak ya. Di kita ada suku apa? Suku Badu ya. Yang pakaiannya seperti apa? Yang biru itu ya, biru teman-teman ya, kayak batik itu ya. Di negara kita banyak ragam suku ya. Ada suku Sunda, ada suku Dayak, ada suku Bugis ya. Kalau Dayak itu adanya di Kalimantan ya, di Kalimantan, bukan di daerah kita, ada di Kalimantan ya. Contoh bajunya seperti ini ya. Ini bajunya seperti ini, suku Dayak ya. Suku Dayak tarinya tari mando ya, bawa senjata itu ya, yang kayak golok kalau di kita itu mah ya. Itu namanya di sana itu mando ya. Ada suku Bugis ya. Ada suku ini, suku Sunda ya, suku Sunda. Biasa pakai apa teh? Pakai, kalau perempuan itu pakai kabaya ya. Pakai kabaya, kalau laki-laki itu pakai baju kampret ya. Kan di kita itu apa? Suka ada yang nikahan itu ya. Ada yang suka nikahan itu. Yang suka pakai baju kabaya, laki-lakinya pakai baju kampret ya. Udah ngerti? Ngerti? Ya. Kalau sudah ngerti kita lanjutkan lagi ya ke selanjutnya. Oke. Ya. Kita melanjutkan lagi. Setelah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kamu lebih siap mempelajari materi pada bab ini ya. Dengan mempelajari materi ini, kamu akan menjadi seorang pelajar Pancasila yang menunjukkan sikap toleransi ya. Dengarkan ya. Kalian akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya ya, untuk pelajaran PPKN Pancasila ya. Kita akan belajar Pancasila menunjukkan sikap toleransi ya. Sikap toleransi itu kalian itu saling membantu ya. Misalkan ada rekan kalian, dengarkan ya. Dengarkan sini ke depan ya, dengarkan ya. Misalkan ada teman kalian yang lagi sakit ya. Yang lagi sakit, kalian bisa apa? Jenguk, membantu ya. Menjenguk ke rumahnya, disamperin ya. Sehat apa tidaknya. Terus ada lagi toleransi itu, misalkan teman kalian tidak punya pensil, kalian bisa pinjamkan ya. Terus teman kalian ada yang kecelakaan di sepeda, kalian harus bisa dibantu ya. Siap? Jangan seperti itu, semangat ya. Harus semangat ya. Coba tepuk semangat. 1, 2, 3. Berdiri, sekali lagi berdiri. Biar semangat, biar gak jenuh. Siap. 1, 2, 3. Dilanjut lagi ya.
kamu juga siap bekerja sama dengan orang lain yang berbeda budaya ya, suku, bangsa, bahasa, serta agama dan kepercayaan ya, demi memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Sikap dan perilaku tersebut dapat menumbuh kembangkan iman takwamu kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Lihat ke depan. Coba bisa dibaca, Coba bisa dibaca. Mau berdiri, mau duduk, boleh ya. Yang ini nih, coba nih, dibaca nih, coba. Ya. Kamu juga siap bekerja sama dengan orang lain yang berbeda budaya, suku, bangsa, bahasa, serta agama, dan kepercayaan demi memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap dan perilaku tersebut Dapat menumbuh kembangkan kembangkan iman dan takwamu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, iya, maaf ya, karena cahayanya agak gelap ya. Ya, kamu juga siap bekerja sama dengan orang lain yang berbeda budaya ya. Walaupun berbeda-beda budaya, berbeda-beda suku ya, berbeda-beda agama, jadi kalian harus tetap bisa membantu ya. Harus tetap bisa membantu ke rekan-rekan yang walaupun beda agama. Misalkan si Alima agamanya Kristen, kita Islam ya, kita tetap harus saling solid ya, harus saling bisa membantu, menghargai ya, menghargai teman kita walaupun berbeda-beda agama ya. Kamu pun akan memiliki akhlak mulia ya. Nah, di samping itu kita sudah membantu rekan-rekan walaupun berbeda-beda agama, jadi akhlak kalian itu mulia ya. Mulia, bagus ya di mata-mata masyarakat, di mata orang tua, di mata ibu, di mata kakak, karena sudah saling membantu walau beda agama ya. Beda agama, beda suku ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ada cerita pendek ya. Ada cerita pendek. Ini namanya cerpen ya, cerita pendek. Tapi ini nggak bisa kebaca ya, nggak bisa kelihatan. Pak, kasih Pak. Kan ya. Di sini ada cerita ya. Di sini ada cerita nih. Lihat ke depan semuanya, lihat ke depan semuanya ya. Ini di sini ada pakaiannya, ada perempuannya, tapi beda-beda beda pakaiannya ya. Ini suku adatnya beda ya. Ini yang ini dari Kalimantan, di situ tuh ada tuh. Ini pakai tameng ya, pakai tameng kayak mau mau hari mando ya, Dayak itu. Jadi kita bisa mengenali dari pakaiannya ya, dari pakaiannya kita juga bisa mengenali ya, itu dari adat mana, ini dari adat mana, kita bisa lihat ya. Pakaian yang dipakai sama orang temen, kita bisa membedakan ya, agamanya, terus sukunya ya, kita bisa membedakan ya. Budayanya juga bisa membedakan kita. Kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi. Ayo menulis. Kamu telah membaca komik sekarang. Tuliskan cerita tentang identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu ya. Kalian ntar bisa menulis ya dan bercerita ya di buku ya. Ntar kalian menulis ya. Kamu telah membaca komik sekarang, tuliskan cerita tentang identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Cerita ditulis sebanyak 2-3 paragraf ya. Setiap paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Kamu bebas memberi nama ya, tokoh, serta menentukan watak ya, karakter. Ada watak, ada karakter dan alur ceritanya. Kerjakan di buku tulismu ya.
Boleh dibuka ya bukunya ya, boleh dibuka. Jadi kalian bisa menulis, buka bukunya ya. Kalian bisa menulis cerita pendek ya tentang budaya di kampung-kampung kalian ya, cerita ya. Bapak tunggu 2 menit ya, bisa ya, silakan. Di situ ada ya, kamu telah membaca komik yang tadi Bapak sebutkan ya, yang di awal itu. Jadi bisa membedakan. Ada yang pakaiannya dari Dayak, ada yang etnis Tionghoa, ada yang dari Sunda, ya, ada yang dari Bugis gitu. Coba di tempat kalian itu ada enggak ya, yang dari budaya lain selain budaya kita ya, budaya Jawa ya, budaya Sunda ya. Coba silakan ya. Silakan ya. Jadi di lingkungan kalian itu apa? Ada budaya apa ya? Ada budaya apa? Terus ada kesenian apa? Misalkan biasanya kan ada topeng ya. Ada topeng, ada wayang golek. Terus budayanya apa? Pakaian adatnya apa ya? Bercerita ya, cerita pendek ya, cerita pendek. Kamu itu dibaca lagi di depan ya. Sudah? So, coba ya. Masih ada waktu 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Ya, 1 menit lagi, silakan buat cerita pendek ya. Buat cerita pendek ya. Setiap paragraf terdiri dari 1 kalimat utama ya, dan 3 kalimat penjelas ya. Kamu bebas memberi nama, misalkan namanya siapa ya, tokohnya siapa gitu. Silakan mau memberikan watak juga bebas ya. Wataknya, latarnya, alur ceritanya, yang penting bisa jelas dan terbaca ya. Siap ya. Ya, gitu nih, bagus nih. Ya. Ya, gitu. Mau 2 paragraf, 3 paragraf ya. Ya, gitu, bagus. Lanjut, tuh, udah 1 paragraf. Nih, kelompok 2 ya. Ya, bagus, betul. Udah 1 paragraf. Serius ya. Santai ya, bagus. Ini kelompok 1 bagus nih. Ayo, bercerita ya. Bercerita di lingkungan kalian ya. Ada budaya apa, ada agama apa ya. Bebas ya. Mau namanya siapa terserah. Yang penting bisa dibaca ya. Mau namanya bebas ya. Alur ceritanya juga bebas, silakan. Kelompok 1 nih, bagus. Kelompok 1 nih, bentar lagi beres nih, bagus nih. Ya. Oh, dilihat itunya ya. Di sini ada ya, pada petunjuknya ya. Kalian setiap paragraf terdiri dari 1 kalimat ya. Kalimat utama dan 3 kalimat penjelas ya. Kamu bebas memberi namanya siapa. Mau namanya Aldi, mau ya, depan ya. Nah, Bapak dibahas lagi. Terdiri dari berbagai suku, adat, istiadat, bahasa, dan keyakinan.
masyarakat Indonesia menunjukkan tekad untuk tidak memaksakan satu keyakinan terhadap yang lain. Hal ini memperkuat persatuan karena membuat warga negara manapun merasa diterima dan dihormati. Sikap ini sejalan dengan Empat, lihat ke depan. Empat, ya. beragama tidak menghalangi kesatuan sebagai bangsa. Sekarang paham ya, kenapa kita sebaiknya tidak menganggap agama atau budaya sendiri sebagai yang terbaik? Pastinya karena kalian bisa jadi dekat dengan teman-teman yang berbeda agama atau sukunya, dan pada akhirnya dapat memicu perpecahan bangsa Indonesia. Jadi sebaiknya dihindari ya, demi Indonesia yang damai dan bersatu. Menarik ya penjelasannya teman Fizik. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi budaya, agama, bahasa, dan suku. Semua agama yang resmi yang berbeda. Salah satu sikap yang dapat kita lakukan untuk Ya, mengenal Alika. agama dan budaya di lingkungan masyarakat, yaitu 3. Suku Minangkabau merupakan salah satu contoh suku yang ada di Indonesia. Suku Minangkabau berasal dari Lombok. Seperti siapa tuh? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik teknologi, perbedaan agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah belajar pendidikan Pancasila dan apa? Kewarganegaraan PPKN namanya ya. Kita sudah belajar dari bab 1 ya. Kita sudah belajar bab 1 ya, mengenal lingkungan sekitar tadi. Kita sudah selesai dan mudah-mudahan lihat di sini, lihat di sini semuanya lihat dulu. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian ya. Terus kalian bisa menghargai sama teman-teman. Jangan dulu pakai itu, jangan dulu selesai ya. Jangan dulu, bentar. Jangan dulu lihat tuh ini apa? Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Lihat di sini, lihat, jangan dulu lihat keluar. Ya. Mudah-mudahan ilmunya untuk hari ini bisa bermanfaat ya. Buat kalian bisa menghargai teman-teman kalian walaupun berbeda-beda apa? Berbeda agama ya. Berbeda-beda agama, berbeda-beda kepercayaan, berbeda-beda suku ya. Kalian dapat bisa menghargai ya teman-teman kalian ya. Terus ada teman-teman kalian yang lagi sakit, kalian tengokin ke rumahnya. Terus ada teman-teman kalian yang kecelakaan, kalian bisa bantu ya. Itu manfaat dari ini ya, pelajaran ini. Terus untuk selanjutnya untuk besok kita akan masuk lagi ke bab yang selanjutnya ya. Untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah masuk di pelajaran PPKN ya. Terus jangan keluar dulu ya. Untuk selanjutnya mudah-mudahan kalian bisa mengikuti lagi ya. Bisa mengikuti lagi pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri dengan Bismillah ya. Sekarang alhamdulillah. Tadi Bismillah, sekarang alhamdulillah sudah mengikuti ya. Dengan itu marilah kita membaca doa terlebih dahulu sebelum pulang ya. Siap, belum siap.